Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi ya perkuliahan sistem online, tapi kita rekam dulu ya. Setelah beberapa minggu kami beri kesempatan mahasiswa membaca lagi ya tentang materi yang sudah saya berikan hampir 2 bulan yang lalu. Harapan kami mahasiswa sudah membaca ya, sudah mentelaah dan sudah memahami sedikit ya. Maka hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan tentang lanjutan materinya, yaitu tentang TTK plan, yaitu perencanaan setelah Anda merancang suatu social plan ya. Jadi apa intinya dari social plan yang sudah Anda kerjakan yang lalu ya, itu akan menjadi dasar Anda merancang lebih lanjut untuk kegiatan aplikasinya dengan teknologi berbasis teknologi tepat guna. Oke. Yang pertama-tama kita akan membahas contoh daripada bagaimana kita merancang suatu krisis pangan, oke ya, yang untuk pertama kali. Jadi kalau kita lihat untuk contohnya dari engineering plan, kita bagi menjadi 2 kategori ya, yaitu misalnya untuk penanganan krisis dengan sumber daya yang segar dan penanganan dengan sumber daya misalnya kita adakan untuk pengawetan ya. Jadi ada biomasa yang segar dan biomasa yang harus kita awetkan. Ini salah satu contoh saja ini. Bagaimana? Untuk yang segar, kita bisa membagi 2 aspek misalnya. Dari aspek tingkat kekerasannya dan dari aspek tingkat kelunakannya. Jadi artinya ada 2 kategori. Bagian yang biomasa yang keras dan juga biomasa yang lunak ya. Jadi jenis sumber resources pangan tersebut ya. Terus juga untuk pengawetan kita juga bagi 2 misalnya dari aspek yang berbahan cair dan juga berbahan padat misalnya gitu ya. Tentunya kita akan melakukan suatu analisa ya dari hasil penanganan tadi, apakah itu berbahan keras, apakah itu berbahan lunak, ataukah cair ataupun padat ya. Sehingga analisa-analisa diperlukan untuk merancang tadi, untuk menangani atau untuk mengolah ya sumber-sumber yang akan Anda olah. Misalnya saja untuk sektor pangan yang segar misalnya kita perlu analisa biologi ya, analisa kimia misalnya ya, analisa agronominya, analisa proksimat ya, kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan tadi ya, atau analisa ketersediaannya ya, kapan dia panen, kapan di berapa ton per hektarnya atau berapa kuintal per ubinya dan seterusnya. Dan juga analisa peruntukannya ya, apakah itu untuk food or feed atau pakan misalnya ya, atau untuk pakan itu juga banyak ya, bisa untuk pakan ternak, pakan ikan, pakan unggas dan seterusnya ya. Jadi ini adalah analisa ini diperlukan ya. Jadi contohnya ya, seorang teknik sarjana teknik mesin harus paham dengan misalnya struktur singkong ya, ketika Anda ingin merajang atau misalnya memotong-motong singkong menjadi tipis ya, apa menjadi makanan yang crispy atau yang menjadi makanan yang jenis tepung-tepungan dan seterusnya ya. Jadi mutlak kita harus paham dengan ilmu-ilmu tentang biologinya, struktur seratnya, struktur tepungnya ya, kandungan-kandungan kimianya, racunnya apa, sehingga nanti alat-alat yang Anda ciptakan itu tentunya akan mampu mengolah dengan bahan-bahan kandungan yang harus Anda pahami ya. Tentunya Anda ini bisa didapatkan dari mana saja ya. Anda tidak harus belajar dalam arti formal, tidak ya. Anda bisa membaca di Google Scholar atau mungkin di tautan-tautan lainnya, atau mungkin yang dibuka di Google saja. Biasanya klik apa itu ya ketemu ya. Klik misalnya serat singkong, klik misalnya serat ikan dan seterusnya. Jadi tekstur tulangnya. Nah, berarti otomatis Anda bisa tahu konteks daripada bahan tadi akan kita apakan dan bagaimana kita melakukan bahan tadi ya, tentu dari analisa-analisa tadi. Selanjutnya dari analisa akan muncullah teknologi. Nah, teknologi itu apa? Yaitu bagian dari aplikasi daripada ilmu tadi ya. Kalau Anda menganalisa kan jelas dengan ilmu ya, apakah ilmu biologi, ilmu hidrologi, ilmu hidrolika, ilmu mekanika bahan, ilmu mekanika teknik dan seterusnya, itu ilmu. Maka ketika ilmu tadi dicoba sebagai rancang bangun, dicoba menjadi suatu alat yang bisa bekerja berdasarkan
ilmu tadi, maka inilah namanya teknologi. Contohnya ya, teknologi pengeringan. Nah, di sini otomatis alat tadi gunanya, fungsinya untuk mengeringkan. Ilmu apa saja yang bisa digunakan untuk mengeringkan di situ? Tentunya di situ ada motornya, mungkin ada blowernya, ya, ada temperatur pemanasnya, mungkin ya, terus ada tabungnya, mungkin ada roterinya dan seterusnya. Itu adalah nantinya itu gabungan-gabungan dari ilmu yang ada. Nah, ini semuanya tentunya harus disesuaikan panasnya berapa yang akan kita keringkan. Nah, misalnya sagu beda dengan singkong, nanti beda dengan misalnya sawit dan seterusnya. Jadi bagaimana mengembuskannya, bagaimana temperaturnya, bagaimana siklonya atau perputaran panasnya, itu tentunya akan menyesuaikan bahan tadi ya. Jadi ada ilmunya, terus disesuaikan dengan bahan yang tadi. Otomatis Anda harus memahami dulu ya, selain ilmu tadi juga bahan-bahan yang harus Anda pahami untuk komoditas apa yang bisa Anda tangani tentunya ya. Juga mungkin diperlukan teknologi penghancuran ya, di dusting ya, atau dihancurkan ya. Misalnya seperti contohnya misalnya kulit kakao ya, akan kita manfaatkan sebagai bahan pakan. Tentunya harus kita hancurkan, di dusting, dicacah lembut, nanti terus ditepungkan. Nah, itu bagian dari memproses biomasa. Tentunya dibutuhkan teknologi penghancuran. Atau juga mungkin teknologi chopping atau dirajang, dicacah. Nah, misalnya Anda mencacah apa? Contohnya rumput, mencacah sabut kelapa, misalnya mencacah contohnya jerami dan seterusnya ya. Tentunya itu ada yang dilembutkan dari dihancurkan, ada yang dicacah ya, atau dichopper atau choppering ya. Juga mungkin teknologi pengepresan atau pressuring ya. Banyak sekali misalnya sagu kita press ya supaya nanti keluar sari-sarinya, sari proteinnya ya. Terus juga berbagai macam bahan ya, misalnya yang perlu kita press, misalnya ampas tahu bisa kita press supaya kadar airnya berkurang. Nah, itu ya. Jadi pengepresan itu bisa dimaksudkan untuk mencari nutrisinya, sarinya, atau juga mengurangi kadar airnya. Saya kira itu tergantung dari maksud mengolah pangan tadi ya. Jadi teknologi bisa Anda lihat. Juga banyak lagi di bawahnya ya, yang menunjukkan bagaimana analisa itu kita perlukan sebagai teknologi, misalnya teknologi penggaraman ya, kalau itu mungkin suatu pengawetan tadi ya, manisan misalnya, fermentasi, pengasapan, tekanan, terus mungkin pengalengan atau teknologi nano dan seterusnya. Nah, ini ada pengawetan ya. Ini ya, kalau udah seperti itu kita langsung bisa, kalau udah matang ya, sudah tahu konsep teknologinya berdasarkan analisa, tentunya kita bisa mendesain ya, atau membuat DED, Detail Design Engineering ya, atau namanya gambar teknik kalau kita memahami ya, agar bisa dilaksanakan. Nah, di sini tentunya harus tepat semuanya, tepat mutu ya, tepat guna, tepat biaya tentunya ya, tepat penggunaannya ya, tepat operasionalnya ya, dan seterusnya. Jadi artinya rancangan tadi harus semurah mungkin dan sebaik mungkin. Nah, intinya begitu. Makanya tepat tadilah yang menjadi suatu analisa penting dalam menelurkan teknologi. Makanya di situ teknologi tepat guna itu bisa harus tepat mutu, tepat biaya, tepat sasaran, mungkin juga tepat lingkungan ya. Oke, selamat bekerja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.